Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga kita. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 1 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan wanita itu. Bacaan dari kitab Kejadian, pasal 3, ayatnya yang ke-9 hingga 15, dan ayatnya yang ke-20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Yohanes. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-25 sampai 34. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu wadah penuh anggur asam. Maka mereka mencelupkan bunga karang dalam anggur asam itu, mencucukkannya pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah minum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak,
dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan kita di saat ini diberi tema Maria Bunda Gereja. Sejak tahun 2018 lalu, Paus Fransiskus mengeluarkan dekrit yang menetapkan hari Senin sesudah Hari Raya Pentakosta sebagai peringatan wajib untuk menghormati Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Bapa Suci ingin mendorong pertumbuhan rasa keibuan gereja dalam diri para pemimpin dan pelayan gereja dan umat beriman, serta rasa hormat dan bakti sejati kepada Bunda Maria. Peristiwa di bawah kaki salib putranya dalam kisah Injil hari ini, "Ibu, inilah anakmu," lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Kristus mempercayakan Maria kepada muridnya. Maria lalu menjadi ibunda bagi murid itu, yang mewakili seluruh murid Kristus. Dengan demikian, Maria menjadi bunda segenap murid Kristus, Bunda Gereja. Saat itulah Kristus menyerahkan Maria kepada gereja dan Maria menjadi milik gereja sebagai bunda, sekaligus mempercayakan para murid dalam penyertaan bundanya sejak awal mula gereja dengan doa-doanya. Lantas, apa artinya kita memiliki Maria sebagai bunda? Bagi seorang ibu, anak-anak adalah segalanya. Ibu akan mencintai dan menjaga dengan segala cara, serta mengharapkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ia kerap berdoa kepada Tuhan tanpa perlu memberitahu mereka. Sebagai bunda, ia mempunyai rasa cinta yang besar terhadap gereja. Kelembutan hatinya menjadikan ia sebagai tempat bagi kita untuk datang memohon bantuan melalui doa-doanya. Saudara-saudariku, sebagai anggota gereja, sudah sepantasnya kita mengasihi dan menghormati Maria sebagai bunda dengan kebaktian yang sungguh. Bersamanya, hari ini kita persatukan segala pujian syukur serta segala harapan dan rencana pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun komunitas kita. Kita percaya Maria adalah ibunda yang tak akan sampai hati membiarkan kita anak-anaknya berjuang sendirian. Layaknya seorang ibu, Maria pasti membantu dan merangkul anak-anaknya. Karena itu, ia digelari sebagai Bunda Gereja. Semoga demikian. Amin.